pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga dianiaya rekannya, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Jenazah polisi korban penembakan orang tak dikenal di Puncak Jaya akhirnya dimakamkan di Kabupaten Kerom. Diduga kelelahan, calon wakil gubernur Papua Selatan meninggal dunia. Warga di Jalan SBM, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu geger melihat mayat seorang remaja pria yang terkapar di halaman rumahnya. Pria bernama Karel berusia 17 tahun, tewas dengan luka tikaman benda tajam di bagian dada. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan lokasi kejadian dan melarang warga yang penasaran ingin mendekati TKP. Saksi Justina pagi itu mengaku berjalan kaki melewati lokasi kejadian dan melihat kaki korban. Lalu dia segera memberitahu tetangga sekitar. Menurut keluarga korban, Karel terakhir keluar rumah bersama teman-temannya sekitar pukul 4 dini hari dan menegak minuman keras. Lu ada berapa orang semua minum? Banyak orang, Pak. Teman-teman semua. Karel teman-teman semua nih. Teman-teman. Saya sempat keluar pagi beli kue, saya sempat singgah di situ teman-teman minum. Saya tanya Karel di mana? Dia bilang, Mama Karel itu sudah keluar sudah dari jam 4. Padahal saya belum tahu juga kalau ini. Ibu habis pulang beli kue dapat lihat? Tidak, sudah sampai di rumah dulu baru. Karena kita punya nenek di sini ya. Dia lihat. Lihat itu. Ya. Dia lihat, tapi dia lihat dari jauh, dia lihat ini ada tongkat kaki begini. Dia pikir tidur. Dia pikir tidur, jadi neneknya tuh datang juga sampai dekat baru lihat begini. Oh Karel, jadi dia tidak korek, dia kasih tinggal. Dia lari pulang kasih tahu. Oh. Jam berapa Pak Kanit? Dilaporan di kantor kurang lebih jam 7. Laporan dari masyarakat menyampaikan ada penemuan mayat. Tanda-tanda yang ada pada tubuh korban ini apa saja yang ditemui? Ya, sementara ini yang kita ketahui ada luka tikam di dada, sebelah dada. Berapa banyak? Ada satu tikaman aja di dada. Di dada ya. Itu kira-kira gunakan apa, senjata tajam jenis apa itu kira-kira? Ya, kemungkinan itu menggunakan pisau. Pisau, ya. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk menikam korban. Polisi kemudian membawa mayat Karel ke RSUD Merauke untuk menjalani otopsi. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jenazah Bribtu Kiki Supriyadi Sabtu lalu tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura dari Kabupaten Puncak. Anggota polisi dari Polda Papua serta keluarga yang sudah menunggu langsung menjemput almarhum dan membawanya ke rumah duka di Arso 2, Kabupaten Kerom. Setelah disemayamkan selama 2 jam, jenazah kemudian disolatkan di masjid terdekat, lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Kerom. Proses pemakaman berlangsung secara kedinasan dan dipimpin Kapolres Kerom, AKBP Christian Air. Atas dedikasinya, Kapolres Kerom menaikkan pangkat Bribtu Kiki Supriyadi menjadi Brigadir Polisi. Di Arso 2, penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian dan melanjutkan hari pemakaman Arso 2 atas rekan kita yang telah gugur dalam melaksanakan tugas Bribtu Kiki Supriyadi di Puncak Jaya. Dan upacara hari ini bisa berjalan dengan khidmat, dan baru saja kita juga sudah terima kabar bahwa almarhum sudah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi brigadir. Kita tentunya turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bribtu Kiki Supriyadi tewas ditembak orang tak dikenal di distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis sore. Saat itu korban bersama 3 rekannya baru saja kembali dari Kota Mulia. Ketika melintasi Kali Pagargom, korban ditembak sebanyak 3 kali dari arah belakang. Korban terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya meninggal dunia.
Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polres Mimika memusnahkan 269 gram narkoba jenis sabu-sabu di halaman kantor Polres Sabtu lalu. Polisi menghadirkan tersangka yang menyelundupkan sabu-sabu ke Mimika. Pemusnahan sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air panas. Pelaku diringkus polisi pada 11 September di Jalan Budi Utomo. Untuk tersangka ada 2, yaitu inisial T dan inisial I. Inisial ini merupakan bosnya inisial T. Namun inisial I sementara masih DPO. Nah, inisial T ini merupakan DPO di tahun 2016, sehingga baru bisa terungkap pada tahun 2024 ini. Sudah beberapa kali melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 350 paket, itu pun nanti dikurangi untuk uji lab dan sebagai bukti di pengadilan negeri, ya, sehingga untuk berat bersihnya 269,17 gram yang akan kita musnahkan pada hari ini. Untuk barang bukti ini, sabu ini, kalau dijual, seandainya kemarin tidak tertangkap, mungkin nilainya sekitar 538 juta. Polisi saat ini masih memburu satu pelaku yang mengirim sabu-sabu dari Jawa Timur. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini musim kemarau masih melanda sejumlah kawasan Merauke, Papua Selatan. Akibatnya banyak daerah yang mengalami kekeringan. Salah satu yang dikhawatirkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke adalah kebakaran lahan. Selama 2 minggu terakhir, BMKG mendeteksi jumlah titik api terus meningkat. Saat ini ada 79 titik api yang tersebar di kawasan Kimam, Tabonji, dan sekitarnya. Untuk hari kemarin terpantau meningkat yang cukup drastis karena di hari kemarin terpantau ada 79 titik yang terdapat di wilayah Merauke, Tubang, Waan, Kimam, hingga Tabonji. Karena peningkatan ini kami himbau untuk masyarakat selalu waspada, tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuka lahan secara besar-besaran, karena suhu yang cukup tinggi ini dapat mempengaruhi besar terhadap wilayah yang cukup luas hutan dan rumputnya. Jadi untuk saat ini titik pas terpantau ada 79 titik di wilayah Merauke dan sekitarnya. Itu perharinya terus bertambah ya? Betul sekali. Untuk hari tanggal 24 saja hanya terpantau 1 titik, kemudian 25 naik menjadi 16, dan kemarin kami pantau ada 79 titik di wilayah Merauke. Jadi naiknya cukup signifikan untuk wilayah Merauke. Dampak musim kemarau panjang, suhu di Kabupaten Merauke berkisar 34 derajat Celcius. BMKG Merauke mengimbau warga, khususnya di sentra pertanian, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dengan suhu berkisar 34 derajat Celcius bisa memicu kebakaran lahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.